Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 31 Januari 2024, yang dimana hari ini merupakan hari event pertama yang sangat besar, yaitu adanya FOMC dan sekaligus sekarang adalah penutupan di bulan Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Jadi khusus untuk analisa hari ini, seperti biasa untuk di setiap akhir bulan, analisa yang saya berikan itu akan saya mulai dari monthly, ya. Apalagi nanti dini hari kita ada berita tentang FOMC meeting, ya. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu sedikit update mengenai hasil live kemarin, ya. Yang dimana kemarin kalau nggak salah saya kasih tahu ya, jika harga itu kemarin kan masih di sekitaran 2039 ya kan, yang dimana potensinya yang saya bilang juga ketika nanti market London Session Open kemungkinan harga akan turun, dan jikapun harga turun kemungkinan harga itu akan merespek area 2030 ya. Selama harga tidak lewat dari 2030, saya rasa area supply yang saya bilang kemarin itu chance-nya 65% untuk bisa breakout itu meningkat ya. Jadi selama kemarin kalau kita lihat harga itu kan memang dropnya itu hanya sampai 2031, tidak melebihi area support yang ada. Jadi otomatis kemarin peluang untuk break dari area supply 2039 itu ada, sudah meningkat menjadi 70-80% sebenarnya. Terkecuali ketika harga itu turun, retrace break di bawah 2030, mungkin chance-nya akan masih di sekitaran 60%. Dan benar aja, ketika harga balik lagi mengejar area supply, ya, 2039, harga langsung lompat secara signifikan naik ke atas. Dan yang saya khawatirkan kemarin, ketika market US Open, dan juga kebetulan kemarin itu kan data dari US itu kan bagus. Ya, consumer confidence naik secara signifikan dari yang sebelumnya 110 direvisi menjadi 108, meningkat menjadi 114,8. Sedangkan untuk job opening dari yang direvisi 8,7 menjadi 8,9, meningkat menjadi 9 juta. Jadi itu benar-benar membuat harga XAU USD yang secara kebetulan juga ketika dia meninggalkan area supply 2039, langsung mengejar area supply berikutnya yang ada di harga 2049 ya. Yang kemarin saya rasa ada juga yang ingin pasang sell limit di 2048, 2049, 2050. Itu bisa ya. Karena ini area supply masih fresh di H4. Dan benar aja ketika harga sampai sana terjadi berita yang positif bagi USD, harga langsung drop secara signifikan melewati 2039, bahkan melewati 2035. Jadi bisa dibilang harga itu kembali lagi bergerak ranging untuk saat ini. Jadi pergerakan kemarin itu memang sangat luar biasa ya. Jadi di sini akan saya analisa ulang untuk monthly supaya kita bisa melihat semua kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini ya. Jadi secara kebetulan juga ya, monthly ini kan akan candle close. Monthly akan candle close dengan kondisi nanti malam kita ada berita tentang ADP non-farm yang pertama ya. ADP non-farm yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah nanti dini hari ada FOMC. Jadi otomatis market di monthly pada hari ini ya, penutupan monthly pada hari ini adalah penutupan yang sangat luar biasa terjadi karena dibarengi dengan berita tentang FOMC ya. Jadi otomatis nanti malam akan sangat luar biasa volatilnya, apalagi ini monthly ya. Oke, sekarang kita mulai untuk analisa monthly ya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, monthly ini kan sedang dalam kondisi market bearish selama 1 bulan terakhir ya. Dengan titik terendah adalah di 2001, titik tertingginya adalah di 2079. Dan yang kita tahu sebenarnya adalah kemarin bulan lalu Desember 2023 itu kan sempat mencapai all time high baru di 2146. Gara-gara ya ketegangan di Timur Tengah itu.
Jadi kalau kita lihat berarti secara dari monthly kita punya satu range area support yang ada di sini ya. Yang bisa kita buat yaitu dari harga 2000. Ingat ya, 2000 merupakan titik kunci. Sekali lagi, apapun alasan kalian, 2000 merupakan titik kunci bagi pasukan bullish. Ya, dengan range tertinggi saat ini adalah sampai di 2146 yang ada di sini. Jadi range monthly saat ini adalah di 2000 sampai di 2100, yaitu hampir sebanyak 1000 pip ya perbedaannya. Nah, untuk monthly, jika kita bisa melihat candle monthly hari ini ya, seperti yang sudah saya katakan juga pada saat live kemarin sore, yang dimana saya pribadi itu beranggapan bahwa The Fed nanti dini hari akan berpandangan seperti hawkish ya, akan seperti hawkish. Entah apapun kata-katanya nanti ya, tapi jika monthly gara-gara berita FOMC nanti bisa ditutup di bawah 2000, let's say ya, anggaplah nanti harga itu drop melebihi candle 2000 ya, melebihi candle 2000 ini misalnya ya, saya kasih warna merah lah ya. Anggaplah nanti harga itu membentuk kondisi seperti ini ya, membentuk kondisi seperti ini, harga membentuk candle seperti ini ya, penutupan di bawah 2000 dari segi monthly, atau mungkin penutupan sampai di 1980 atau enggak di 1985 gara-gara berita FOMC. Nanti kalau kita lihat secara monthly kita sudah melihat yang namanya bearish engulfing dan penutupan di bawah 2000 ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau bisa penutupan monthly-nya itu berada di bawah zona yang sudah saya gambar di sini, berarti maksimal penutupannya itu berada di 1980. Kalau monthly pada hari ini bisa tutup di bawah 1980, itu sih kayaknya agak susah ya. Maka kemungkinan di bulan Februari, bulan depan, lebih tepatnya besok ya, start besok, kemungkinan kita akan bisa melihat pergerakan bearish dari XAUUSD. Tetapi jika nanti malam ya kondisinya seperti ini, sempat drop di bawah 2000 tapi balik lagi naik sampai di atas 2000, nah ini kemungkinan untuk di bulan depan akan masih bergerak ranging dari 2000 sampai ke 2100, tapi dengan kondisi harga itu kemungkinan bisa ya, misalnya ini harga kayak yang ini ya, harga itu drop ke bawah kemudian balik lagi ke atas ya, tutupnya di sini kayak ini ya, kayak ini tutupnya. Maka kemungkinan di bulan depan kemungkinan pergerakannya adalah bisa drop lagi sebelum akhirnya naik lagi ya, dari yang semulanya ke bawah kemudian bisa naik ke atas ya, bisa seperti itu. Itu kalau harga monthly ditutup dengan ekor melebihi 2000 tapi tutup masih di atas 2000 ya. Tetapi misalnya nanti malah bersifat dovish FOMC, Jerome Powell ya, maka kemungkinan berarti harga akan bisa langsung lumayan tinggi pergerakannya ya, lumayan tinggi pergerakannya. Saya ganti warna hijau sekarang ya, akan lebih tinggi pergerakannya, yang dimana otomatis harga akan menyentuh all time high selanjutnya yang ada di 2100 seperti ini. Tapi misalnya nanti malam ini malah cenderung mix ya, tidak terlalu dovish, tidak terlalu hawkish, maka kemungkinan kita tidak akan bisa melihat penutupan di bawah 2000 ataupun penurunan lebih berat ke bawah di bawah 2000. Jadi kemungkinan hanya hari ini ditutup mungkin hanya di 2020 mungkin ya. Oleh karena itu nanti malam kita memang perlu sangat perlu untuk memastikan apakah nanti FOMC bersifat hawkish atau dovish. Lebih baik seperti itu ya, tapi kita kan nggak tahu ini maunya Jerome Powell seperti apa, apakah mau setengah-setengah atau gimana ya. Itu dari monthly ya. Kalau kita lihat dari weekly sekarang, weekly kita tidak punya ekor sama sekali ya. Weekly kita tidak punya ekor sama sekali, yang dimana weekly itu hampir berbarengan dengan yang namanya area monthly ya,
Ini bisa dilihat kalau bisa kembalikan ke biru. Jadi kalau dilihat supportnya kan masih sama di harga 2000 ya kan, di harga 2000 yang ada di sini. Kemudian di paling atas range-nya masih sama, yaitu di sini ya, di 2080. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari weekly, yang pertama kita tidak punya candle bawah ataupun tidak punya candle ekor di bawah ini. Jadi kemungkinan weekly kan masih lagi 2 hari ya kan, masih lagi 2 hari, masih ada data NFP. Jika misalnya untuk hari ini FOMC bergerak naik ya, menyampai 2080 dan kemudian dibanting nanti di hari Jumat gara-gara NFP, bisa saja demikian ya, bisa saja demikian. Tapi kalau dilihat dari weekly ya, yang berlaku lagi 2 hari, yang pertama ini sudah kemarin minggu lalu kan candlenya bearish, dan sekarang minggu ini dimulai dengan candle bullish dengan tidak ada ekor sama sekali ya. Dan kalau kita lihat harga itu kemungkinan bisa mengambil liquidity yang ada di sini ya, di sekitaran sini liquidity-nya. Jadi bisa aja harga ini kan sudah kena nih, lumayan kena sampai ke 2048 kemarin ya, 2048,50. Jadi chance-nya untuk bisa bergerak turun itu ada, ataupun harga itu bisa mungkin naik lagi sedikit sampai ke 2060 sebelum akhirnya nanti bisa flip ke bawah menciptakan ekor sedikit, tapi tetap dengan kondisi harga itu akan bisa bergerak naik. Ya, bisa demikian. Tapi kita perlu mengetahui hari ini dan juga NFP nanti di hari Jumat. Jadi itu untuk dari segi weekly ya. Secara daily sekarang kalau kita lihat kemarin harga itu berhenti di 2048. Sebenarnya ya dari segi daily kita itu tertahan dari area supply terbaru dari daily ya. Ini merupakan area supply-nya yang dimana secara Fibo kalau kita tarik dari swing high-nya sampai ke swing low terakhir itu merupakan 78,6 loh ya. 78,6 yang ada di 2049 ini hampir kena sih ya. Jadi hampir kena di 2049,31, kemarin harga cuma berhenti di 2048,5. Yang dimana sebenarnya ini merupakan area supply daily. Dan kalau kita lihat di manakah kita bisa melihat area demand daily? Yang pertama demand daily-nya itu ada di sini. Ya, demand daily ada di sini, tapi permasalahannya adalah demand daily di sini ekornya nggak ada ya, ekornya nggak ada pada saat hari Senin kemarin. Jadi yang saya takutkan, yang saya bikin worry itu adalah takutnya harga itu lumayan break ke bawah ya sampai ke 2015, walaupun ujung-ujungnya nanti bisa naik lagi ya. Jadi untuk dari segi daily harga itu saat ini masih terperangkap dari 2020 ya. Yang pertama ini harga kan respect area ini ya berkali-kali. Ini harga ini respect ini ya. Kemudian harga juga merespect area support di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat harga itu merespect beberapa kali area support yang ada di yang pertama di 2020 dan kedua ada di 2005. Kemudian untuk area resisten harga itu sebenarnya merespect juga area resisten terdekat yang ada di sini ya. Yang dimana area resisten ini ternyata mepet dengan area supply yang ada di 2050 lah, let's say ya. Ini kan area resisten. Ini di break resistannya, kemudian dia bergerak naik sedikit ya. Tapi sebelum dia bergerak naik lebih jauh, ternyata ada berita di hari Selasa 16 Januari kayaknya kemarin itu ya. Dan ternyata ini menciptakan low lebih rendah dari ini, yang dimana ini merupakan lower low baru dari segi daily ya kan. Ini kan daily kan bergerak seperti ini, naik turun ya. Dan sekarang apakah ini bisa menjadi lower low baru? Bisa saja ya, bisa saja, bisa enggak. Karena kalau dilihat ini kan terbentur 2045 sebagai area resisten daily terdekat ya. Harga tidak close di atas 2045 dan kebetulan ini juga mepet dengan area daily yang ada di 2050 lah, let's say tengah-tengah ya saya ambil.
Walaupun range-nya itu dari 2045,88 sampai 2058,47. Itu range yang sangat besar untuk dari supply daily. Ya. Jadi untuk daily saya rasa karena ini baru kena area supply daily, kemungkinan hari ini akan cukup lumayan drop ya, secara teknikal akan cukup lumayan drop sampai mungkin area support tadi saya gambar di 2020. Mungkin bisa sampai sana. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang time frame H4, dan itu juga tepat ya, ada satu area supply yang kemarin saya gambar juga pada saat saya buat analisanya, itu di 2048. Sudah kena area supply dan sekarang drop. Nah, untuk saat ini pergerakan XAUUSD, berarti kalau dilihat dari sudut pandang time frame H4, ini kan harganya membuat high ya, kemudian dia drop di sini, kemudian dia buat naik di sini. Nah, otomatis kalau dilihat dari segi time frame H4, harga itu kan sudah apa ya bahasanya? Berusaha untuk membuat change of character, tapi dengan kondisi ya, change of character itu hanya berlaku jika harga itu melewati 2060. Karena kalau dilihat ya, sekali lagi harga kan bergerak seperti ini masih ya. Ini naik, kemudian dia turun sampai sini, kemudian naik, kemudian drop. Nah, ini harga kan masih berhenti di 2047. Kalau dia bisa ngebreak area ini, ya anggaplah mepet dengan ini ya. Berarti kalau dilihat, kalau dia ngebreak ke atas, maka ini akan menjadi change of character, ya change of character. Tapi untuk saat ini karena harga masih dalam kondisi membuat lower low terakhir ya, walaupun di sini kan harga gagal membuat lower low baru, ya gagal membuat lower low baru, yang dimana tendensinya berarti kemungkinan harga akan bisa bersiap membuat change of character. Tetapi selama harga belum break 2060, siapa tahu ya kan, ini kan low terakhir ya kan, ini low 1, ini high low 2. Siapa tahu nanti gara-gara berita nanti pada saat FOMC harga itu bisa langsung break ke bawah melewati ini ya, maka kemungkinan harga akan lanjut bergerak bearish mengejar low yang ada terakhir di sini, yang ada di harga 2000 ya, bisa seperti itu. Karena kalau dilihat structure dari sudut pandang time frame H4 ini tidak ada area supply, tidak ada area demand yang cukup bagus sebenarnya ya. Ada sih area demand, tapi demandnya ini hanya sebagai area immediate support yang ada di 2020 yang tadi saya gambar ya, area 2020 2019 yang ada di sini. Sebenarnya area demandnya ada di sini untuk di time frame H4 ya. Itu kan jauh banget nih dari 2036 sampai 2020. Jadi chance-nya untuk dia bisa bergerak turun memang ada ya. Tapi kalau dilihat untuk hari ini dari segi sudut pandang time frame H4, chance peluang untuk bisa bergerak turun mengejar area demand di sini itu lumayan besar. Karena yang pertama, ini kan pantulan dari sudut time frame H4 yang dimana ini dibarengi dengan sudut pandang time frame daily area supply ya kan. Jadi siapa tahu pantulan dari area di supply H4 dan juga supply daily itu bisa membuat penurunan cukup jauh ke bawah mengejar area demand yang ada di sini. Ya, bisa saja. Dan apalagi kalau dilihat kalau kita gambar trendline ya. Nah, kalau kita lihat gambar trendline ini kan bisa. Jadi otomatis kalau dia mengejar zona demand di 2020, otomatis harga itu kan akan mengebreak trendline. Ya. Antara kalau dia bergerak cepat hari ini ya, berdasarkan waktu, at least sampai jam 12 malam harga itu meretest 2020 ya, tidak bertele-tele. Dan artinya tidak bertele-tele itu kalau dia malah seiring berjalannya waktu harga itu pelan-pelan turun ya, pelan-pelan turun seperti ini. Nah, ketika dia break kemudian dia malah mengejar 2020, tendensinya adalah dia hanya naik sebentar sebelum akhirnya turun lagi. Ya, itu yang saya bilang turunnya itu bertele-tele. Kalau mau turun sekalian sampai ke sini
ya sampai ke sini. Ini kan masih dalam kesempatan nanti malam jam 7 atau jam 8 ya. Ketika harga masih kena area trendline dan juga kena area demand di sini, chance-nya untuk bisa bergerak naik itu ada ya. Selama harga itu langsung bergerak turun. Kalau harga malah bertele-tele nanti ya sudah, kemungkinan chance-nya untuk peluang bisa bergerak lumayan jauh ke bawah itu bisa terjadi ya. Jadi ingat, ini adalah pantulan dari zona demand, zona supply H1, zona supply H4, dan zona supply daily. Jadi untuk peluang harga itu break ke bawah itu cukup besar, apalagi kalau dari sudut pandang time frame H1 ya. Ini kita sudah membuat low yang baru ya. Jadi otomatis ini kan sudah break of structure berkali-kali ya kan. Di sini break of structure, di sini break of structure, di sini break of structure. Jadi kita hanya perlu penutupan di bawah 2000 ini, di bawah 2030 ya, secara hourly, secara 1 jam. Kalau kita bisa penutupan di bawah 2030 atau bahkan bisa break dari 2028, 2029 pada hari ini, at least beberapa jam kemudian sebelum nanti saya live sorenya, maka kemungkinan ini akan dari yang sebelumnya 1 jam ini masih dalam kondisi bullish ya. Ya sekali lagi ya, ini dia break of structure, kemudian dia membuat inducement, berbuat break of structure. Nah, kalau dia berhenti sampai sini misalnya ya, kemudian dia break ke bawah melewati 2029, tendensinya adalah ini akan terjadi change of character dari time frame H1. Ketika kita bisa melihat change of character dari time frame H1, maka kemungkinan selama beberapa jam ke depan kita akan melihat penurunan sampai ke area support sekali lagi yang ada di 2020. Ya, sekali lagi sampai ke area 2020 dan di 2019. Jadi ingat, dua level itu merupakan area penting saat ini sebagai immediate supportnya. Ya, ingat. Jadi ini sebagai level area support saat ini. Jika ini break 2020, ya sayonara, kita akan melihat penurunan cukup ekstrim karena di sini sudah tidak ada area demand, di sini sudah tidak ada area demand yang bagus, apalagi di sini, ya. Kalau menurut saya ini sudah bukan area yang bagus untuk kita bisa nge-buy. Jadi sekalinya dia break ke bawah, dia akan lanjut turun sampai ke level 2000 ya. Tapi kita tunggu aja, siapa tahu ini bisa break hari ini atau enggak, tergantung nanti berita FOMC. Oke, jadi teman-teman kalau yang ingin trading pada hari ini, saya sarankan jangan dulu, lebih baik wait and see aja. Jadi misalnya jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ataupun yang ingin ditanyakan pada saat FOMC, nanti bisa langsung ke live ya. Pada saat live streaming nanti kalian bisa tanyakan apa yang sekiranya ingin tanyakan yang bisa saya berikan ya. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk hari ini jangan trade dulu, sebaiknya kita sabar dulu menanti untuk lebih pastinya kemana arah pergerakan XAUUSD. Apakah monthly akan ditutup bearish atau monthly akan ditutup bullish? Apakah monthly akan ditutup di bawah 2000 atau enggak? Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini, khusus untuk penutupan di bulan Januari 2024 yang kebetulan juga adalah hari di mana FOMC pertama di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.